Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini setiap kami yang hadir Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan. Kalau sampai di bulan terakhir di 2024, penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan, kemampuan untuk kami melewati sepanjang tahun ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami Bapa. Engkau dahsyat dalam keluarga kami. Engkau dahsyat dalam usaha kami. Engkau dahsyat dalam perekonomian kami Tuhan. Dan kami bersyukur akan hal itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau menikmati berkat-Mu Tuhan Yesus. Berkat firman itu Bapa. Mau berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Kami percaya pengurapan Tuhan menjadi bagian hidup anak-anak pelayan-Mu Tuhan. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya sudah terlebih dahulu Tuhan mengurapinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya kembalikan kepada hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang benar-benar sangat besar, sangat mulia ya. Karena kebesaran kemuliaannya kita ada hari ini, duduk di tempat ini, datang di tempat ini ya. Semuanya karena kebesaran Tuhan ya. Dia memelihara kita karena Dia gembala kita. Dia gembala agung yang terus memelihara sampai di penghujung ya. Ini penghujung bulan penghujung untuk kita bulan depan memasuki tahun yang baru ya. Kita bersyukur ya di mana sepanjang tahun ini ya kita ya terus belajar apa yang namanya ya tema yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sepanjang tahun ini tentang kemuliaan. Dan hari ini ya secara matematika menurut giliran hari ini berarti saya ya yang terakhir ya akan membahas tentang kemuliaan ya. Dan selanjutnya kita akan membahas dengan tema yang baru, yaitu tentang apa? Tentang kasih yang menyelamatkan. Puji Tuhan ya, di pagi hari menjelang siang ini ya, mari kita sama-sama belajar ya, karena kita tahu di mana kita belajar, di situ penyingkapan demi penyingkapan Tuhan akan beritahukan kepada kita ya. Puji Tuhan ya, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-25. Amsal pasal yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama satu ayat, yaitu ayat yang kedua. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Ada yang masih belum menemukan? Kalau tidak ada, berarti semuanya menemukan ya. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat ini ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Kemuliaan Allah dalam merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Puji Tuhan, silakan duduk. Di sini dijelaskan ya oleh Amsal ya, yang dibuat, salah satunya dibuat oleh Salomo ya, bahwa dia menulis ya, penulisnya yang berkata kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Itu yang terjadi ya. Kalau kita pikir kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu, berarti apa? Berarti ini perkara yang sulit. Ini perkara yang sulit untuk kita dapat mengetahuinya. Kok kenapa Allah kok mainnya rahasia-rahasiaan?
negatif, ya, kalau orang yang negatif selalu akan melihat ayat ini sebagai berarti Allah itu bukanlah Allah yang mengasihi manusia. Ya. Katanya kok Allah itu Allah yang sangat besar kasihnya. Ya. Saking besarnya dibilang apa? Ya. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau kasih Allah begitu besar, loh, kok kenapa Allah main rahasia-rahasiaan? Kalau bagi orang yang negatif, selalu pikirannya sempit, ya. Dan inilah jawaban bagi dia, jawaban kemenangan bagi dia bahwa Allah itu memang tidak sepenuhnya mengasihi manusia. Kalau Allah itu mengasihi manusia, seharusnya tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Betul? Itu logika kita, ya. Logika manusia, ya. Itulah kepintaran manusia. Sepintar-pintarnya apapun manusia itu yang terjadi, ya. Manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan, tidak dapat menyelami pikiran Tuhan, ya. Sesuatu yang tidak dirahasiakan, contoh, ya. Ya, ketika Allah turun ke bumi jadi Yesus, ya, Allah itu selalu, ya, memberitakan firman Tuhan selalu pakai perumpamaan, betul? Perumpamaan itu sangat sederhana sekali, ya. Namun apa? Ketika ditanya, mereka tidak tahu maknanya, makna rohaninya tidak tahu. Padahal sudah sangat sederhana. Yesus harus kupas, ya. Yesus harus kupas dengan sangat sederhana. Namun apa? Namun mereka tetap tidak mengerti. Itu yang terjadi, ya. Ada dua hal, ya. Satu, walaupun kita sudah dikasih tahu dengan, ya, sederhana mungkin, namun orang itu tidak tahu, apalagi dirahasiakan. Apalagi dirahasiakan. Itu yang terjadi, ya. Akhirnya bagaimana mungkin itu bisa terjadi, ya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi, ya. Terus, ya, kata selanjutnya, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Itu yang terjadi. Banyak kehidupan manusia berbondong-bondong berebutan jadi raja, betul? Termasuk kita sendiri, betul? Kalau ada kesempatan jadi raja, pengen jadi raja kan? Nah, itu terjadi, termasuk kita sendiri. Itu yang terjadi. Bapak jadi raja di rumah tangganya, itu terjadi. Bahkan ibu juga mau jadi raja, mau melengsarkan, ya, suaminya. Kamu yang harus duduk sama saya, bukan saya yang harus duduk sama kamu. Itu yang terjadi, ya. Anak juga bisa melawan sama orang tua. Enggak, saya juga bisa jadi raja. Itu yang terjadi. Orang berbondong-bondong jadi raja. Karena apa? Dia pikir kalau sudah jadi raja, aku ini jadi orang yang mulia. Betul? Ya. Itu pikiran manusia, ya. Itu pikiran manusia daging. Ya. Itu pikiran manusia yang sangat pintar, yang sangat cerdas, yang EQ-nya di atas rata-rata, pasti berpikir raja adalah orang mulia. Ya. Raja adalah orang mulia. Karena itu orang berbondong-bondong, ya, pengen jadi raja, pengen jadi pemimpin, pengen jadi, ya, direktur. Itu terjadi. Karena dia pikir kalau aku sudah sampai ke titik itu, aku jadi orang mulia. Karena itu orang berusaha sebaik mungkin, ya, orang berusaha sungguh-sungguh untuk mengejar raja. Karena dia pikir raja itu adalah, ya, orang yang mulia. Itu yang terjadi. Dan, ya, kita pikir, ya, bahwa, ya, ketika saya
jadi raja, ketika saya raja, ya saya mendapatkan banyak hal itu yang terjadi. Namun apa? Namun bukan itu artinya. Artinya apa? Artinya adalah ya, walaupun ya itu adalah merupakan sesuatu yang sangat rahasia, ya. Di satu sisi ya, orang-orang harus berebutan pengen jadi raja, bahkan berusaha dengan segala cara untuk menjadi raja. Namun apa? Namun ada kabar baiknya bagi kita semuanya. Ada kabar baik, ya. Kabar baik bahwa ternyata apa? Ternyata ya, bagi kita Tuhan mau ya menyingkapkan segala sesuatu sehingga tidak ada yang rahasia. Sehingga tidak ada yang rahasia. Itu kabar baik yang kita harus ya percayai, kita harus yakini bahwa Tuhan yang penuh dengan rahasia itu, kalau untuk saya tidak ada yang rahasia. Itu yang terjadi. Untuk siapa itu? Kabar baiknya adalah untuk raja. Untuk raja. Ya. Kita nggak perlu ngotot, kita nggak perlu berjuang keras untuk menjadi raja. Nggak perlu. Ya. Kalau kita pengen jadi presiden, kita harus apa? Kita harus baik-baikin banyak orang. Ujung-ujungnya kasih duit, ujung-ujungnya sebelum pemilihan ada serangan fajar, betul? Untuk menjadi raja. Namun kalau pengen menjadi raja di mata Tuhan itu ternyata sangat gampang. Ya. Gak perlu kerja keras, ya. Tuhan beri. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Sudah menemukan? Sudah, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah kabar baik bagi kita. Bahwa apa? Kalau pengen jadi raja harus orang pilihan, betul? Dipilih rakyat. Ya. Kalau presiden dipilih rakyat. Ya. Dia ini memenuhi persyaratan. Ya. Memenuhi persyaratan. Orang yang benar-benar terpilih. Ya, itu terjadi. Namun apa? Namun kita berbeda, ya. Bahwa ternyata apa? Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Kita yang sedang duduk di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu di tempat ini, bahwa Yesus sedang mengatakan kepada kita bahwa kita sudah dipilih Tuhan. Walaupun kita ini ya notabene masa lalu kita ini benar-benar tidak layak, namun karena kasih Tuhan, Tuhan memilih kita, Tuhan melayakkan kita. Itu yang terjadi. Tuhan pilih jadi apa? Jadi imamat yang rajani. Jadi imamat yang rajani. Ya. Jadi imam, jadi raja. Wow, hebat ini. Dua status kita emban, dua status kita pikul, satu imam, satu raja. Itu yang terjadi. Kita ini adalah imam yang benar-benar ya punya kedudukan itu benar-benar jadi raja, bukan sembarangan imam. Ya. Makanya bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga banggalah jadi imam dalam rumah tangga. Jadi bangga. Ya. Kenapa? Status itu dikasih sama Tuhan. Ya. Dikasih sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih status, maka Tuhan juga kasih yang namanya kemampuan, kasih yang namanya kuasa. Itu yang terjadi. Ya. Ya. Kita semua di sini adalah imamat yang rajani. Berarti apa? Berarti kalau kita sudah dipilih Tuhan, ditetapkan
dirajani, maka apa? Maka kemungkinan 100% bagi kita tidak ada yang rahasia lagi. Tidak ada yang rahasia lagi. Asal apa? Asal dikatakan di sini apa? Asal kita menyelidiki segala sesuatu. Itu yang terjadi. Jangan mentang-mentang kita status kita sudah berubah, ya. Kita sudah jadi imam dan raja, maka apa? Maka kita tidak mau menyelidikinya. Tidak mau menyelidiki, tidak mau ya mencarinya. Itu yang terjadi. Karena kita ini adalah imam dan raja, maka apa? Maka Allah memperlengkapi kita, tanpa kita minta. Tuhan sudah kasih. Yang namanya apa? Alkitab. Dia kasih firman. Supaya apa? Hai raja, jangan jadi raja yang malas. Hai imam, jangan jadi imam yang malas. Tugas imam, tugas raja menyelidiki apa yang sudah aku kasih. Nah, itu maksudnya. Hai raja-raja, hai imam-imam, tugas kalian setiap hari harus menyelidiki, baca ini, selidiki firman ini, maka kamu akan mengetahui rahasia-rahasia yang akan kusingkapkan bagimu. Itu yang dimaksud ayat ini untuk kita semuanya. Jangan menjadi imam, jangan menjadi raja yang malas. Malas baca Alkitab, baca aja sudah malas, apalagi menyelidiki. Menyelidiki ini di atas dari membaca, betul nggak? Ya. Menyelidiki ini di atas dari membaca. Berarti apa? Dia berulang-ulang kali membacanya, merenungkannya. Itu yang terjadi. Selidikilah segala sesuatunya, selidikilah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sangat suka sama orang yang rajin. Dia tidak suka sama orang yang malas. Makanya kata firman Tuhan, jangan kasih makan kalau orang itu gak mau bekerja. Salah satu kerjaan yang dikasih sama raja, sama kita semua, menyelidiki. Itu yang terjadi. Bukan tiba-tiba status diubahkan, tiba-tiba langsung ting 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 ting. Enaknya berarti kita jadi orang malas semua. Raja dan imam yang malas. Itu yang terjadi. Tuhan mau orang yang jadi imam, jadi raja, orang yang lebih dari yang lain. Lebih dari apa? Soal kerajinan. Soal apa? Soal kesungguhan untuk menyelidiki. Ya. Menyelidiki sesuatu. Itu yang terjadi. Selidikilah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang selama ini penuh dengan rahasia-rahasia. Ya. Tapi bagi imam dan raja yang rajin, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi bagimu. Aku suka sama orang ini. Ya. Itu yang terjadi. Maka sedikit demi sedikit maka akan terus buka rahasia-rahasia yang baru yang selama ini tidak diketahui. Bahkan apa? Pengetahuan dunia ini selalu bertambah. Itu pun sudah Tuhan ungkapkan kepada siapa? Daniel. Di akhir zaman ini pengetahuan akan bertambah. Itu baru pengetahuan. Belum lagi firman Tuhan. Itu yang terjadi. Kerjaan kita sebagai raja, sebagai imam adalah menyelidiki segala sesuatu, membaca, merenungkannya. Sesudah itu apa? Sesudah itu bertanya kepada Tuhan, meminta melalui doa. Itu yang terjadi. Meminta kepada Tuhan melalui doa. Itu yang terjadi. Itulah kerjaan dari siapa? Dari imam dan raja. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena saya telah diperlengkapi. Satu, diperlengkapi dengan firman. Kedua, kita diperlengkapi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu setiap hari diajak ngomong, bertanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku ini sudah baca-baca terus, tidak ngerti-ngerti.
Roh Kudus tolong kasih tahu, karena Engkau lah yang bisa kasih tahu saya. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka Roh Kudus akan menolong kita, ya, menolong menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Itu yang terjadi. Kalau tidak ada waktu 1 hari, itu yang terjadi. Makanya berat. Itu yang terjadi. Tuhan mau membukakan segala sesuatunya bagi kehidupan kita semuanya. Karena kemuliaan Allah itu sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang terjadi. Kalau kita hanya sekedar melihat kemuliaan itu sekedar harta materi, maka apa? Maka kalau orang melihat harta materi emas, contoh emas, maka apa? Orang aja bisa bekerja keras mencari emas, menggali sehingga apa? Digali jadi lubang, akhirnya jadi tambang, digali. Bayangkan, makhluk hidup aja nggak mau tinggal di dalam lubang-lubang yang sangat dalam, nggak mau tinggal, nggak mau tinggal. Tapi manusia rela meninggalkan apa? Kalau misalnya itu laki-laki yang sudah nikah, dia rela meninggalkan istri, keluarganya untuk mencari apa? Emas di dalam tanah. Dia rela meninggalkan. Kenapa? Dia melihat emas itu adalah sesuatu yang mulia, barang mulia. Namun Allah itu bukan barang mulia. Dia pribadi mulia. Mana yang lebih berharga? Barang atau pribadi? Pribadi. Namun orang lebih suka kepada barang daripada pribadi. Itu terjadi. Sehingga dia rela meninggalkan keluarganya yang dicintai, istri yang dicintai, anak yang dicintai, bahkan bisa berhari-hari, berbulan-bulan akhirnya dia pulang ke rumah. Itu terjadi. Karena dia melihat apa? Karena dia melihat emas itu adalah sesuatu yang mulia yang bisa menolong dirinya. Itu yang terjadi. Yang bisa menolong pribadinya dan keluarga. Orang rela, orang rela, mencari tempat-tempat di mana ada yang namanya batu-batu mulia, dicari, diselidiki. Apalagi dulu lagi heboh-hebohnya, batu-batu aktif, batu rajanya, wow, banyak tempat. Itu yang terjadi. Orang berbondong-bondong. Kenapa bisa dijual? Dengan harga yang tinggi, orang bisa. Namun apa? Namun orang lupa. Bukan itu sesungguhnya kemuliaan yang paling besar. Bukan itu yang sesungguhnya kemuliaan yang paling tertinggi. Kemuliaan yang paling tertinggi adalah pribadi Yesus. Kemuliaan yang tertinggi adalah pribadi Yesus. Itu yang terjadi. Ketika kita sungguh-sungguh menyelidiki kemuliaan Allah itu, maka apa yang terjadi? Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Dua Korintus pasal ketiga ayat 18. Sudah menemukannya? Kita akan baca bersama-sama 2-3. Dan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah titik yang paling terbesar. Ketika kita menemukan kemuliaan itu, maka apa? Maka kita diubah. Kita diubah oleh Tuhan. Itu terjadi ketika Saul hendak membunuh orang-orang percaya, maka apa? Maka Saul melihat kemuliaan
itu adalah pribadi yang mulia. Ketika Yesus menghampiri Saul, maka apa? Maka Saul menjadi rebah, menjadi buta. Habis itu apa? Saul diubahkan dari orang yang jahat, akhirnya bertobat, bukan hanya menyesal. Itu yang terjadi. Allah harus datang menolong siapa? Menolong Saul. Dia menolong Saul. Saul siapa? Saulus. Menolong Saulus Dia tolong dengan cara apa? Dengan cara Allah mendekati dirinya. Itu yang terjadi. Kenapa? Tuhan sayang kepada Saulus ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dianggap itu benar. Saulus ini orang yang benar-benar rajinnya minta ampun. Di antara sejamannya, di antara lettingannya, dialah orang yang paling rajin menyelidiki firman Tuhan. Makanya apa? Tuhan itu senang sama orang-orang rajin. Orang-orang rajin itu. Makanya apa? Tuhan datang menyelamatkan Saulus. Diselamatkan. Dengan cara apa? Bertemu dengan kemuliaan. Itu terjadi. Ketika dia bertemu dengan kemuliaan, maka apa? Maka disitulah Paulus diubahkan dari orang jahat menjadi orang yang bertobat. Itu baru perjalanan pertama. Itu level pertama. Namun orang puas dengan level pertama. Yang penting sudah bertobat. Enggak. Si Saulus tidak sampai demikian. Ketika dia benar-benar diubahkan jadi dari dulu orang jahat jadi orang yang bertobat, maka apa yang dilakukan? Maka dia lari ke daerah Timur Tengah. Dia lari untuk apa? Untuk kembali lagi menyelidiki sesuatu, menyelidiki firman Tuhan. Dia benar-benar punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Untuk dia, sebelum dia terjun dalam pelayanan, dia memperlengkapi dirinya. Saulus yang sudah diubahkan jadi Paulus, dia memperlengkapi dirinya. Bagaimana caranya memperlengkapi? Dia punya waktu 3 tahun belajar pribadi sama Tuhan. Sama Tuhan Paulus belajar pribadi. Enggak pakai ditolong sama siapa? Murid-muridnya Yesus. Enggak. Dia belajar pribadi dengan Roh Kudus. Itu yang terjadi. Ketika dia sudah siap selama sekitar 3 tahun, dia belajar, menyelidiki segala sesuatu. Maka apa? Maka sesudah itu baru Paulus keluar dari sana, baru melayani. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka ketika Paulus menemukan kemuliaan itu, maka apa? Paulus bukan hanya sekedar bertobat, maka apa? Paulus dapat menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu terjadi. Kenapa? Karena kemuliaan inilah yang membuat Paulus bisa berbuah-buah. Bisa berbuah-buah. Yaitu buah pertobatan, yaitu buah pelayanan yang selalu mencari jiwa-jiwa. Itu terjadi. Dia tidak takut yang namanya kematian, tidak takut yang namanya kematian. Apa kata Paulus? Mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, untuk Kristus. Kalau aku hidup, untuk Kristus. Itu terjadi. Itulah Paulus. Kenapa? Karena hasil penyelidikan yang dilakukan selama berapa? 3 tahun dia
berhubungan pribadi tanpa diajari oleh para murid-muridnya, tanpa diajari. Itu yang terjadi. Maka status kita yang sudah diubahkan, itu kabar baik bagi kita. Status kita yang sudah diubahkan, itulah masa depan yang terindah bagi kita. Asal kita mau apa? Kita mau kerja keras, mau sungguh-sungguh menyelidiki segala sesuatunya. Karena Tuhan sudah persiapkan semuanya, Tuhan sudah perhitungkan apapun usaha kita, maka segala sesuatunya tidak kembali dengan sia-sia. Nggak kembali dengan sia-sia. Itu terjadi. Makanya Tuhan rindu dengan orang-orang yang demikian, yang rindu menyelidiki segala sesuatunya, sehingga dia bisa menempatkan tempat yang paling tepat. Itu yang terjadi. Kemuliaan itu adalah pribadinya. Itu yang terjadi. Kalau kita melihat kemuliaannya, maka kita diubah. Bukan hanya sekedar orang jahat bertobat, tetapi orang bertobat menghasilkan buah-buah yang disukai oleh Allah dan manusia. Pasti buah itu disukai Allah dan manusia. Cuma satu yang gak disukai, cuma iblis gak suka buah itu. Cuma iblis gak suka. Kenapa? Iblis gak suka. Orang yang berbuah-buah pasti masuk surga. Itu terjadi. Orang yang berbuah pasti masuk surga. Orang yang gak berbuah dipotong Tuhan, masuk ke neraka. Itu terjadi. Makanya iblis gak suka sama orang yang berbuah-buah, karena dia pasti masuk surga. Gak ada temannya lagi aku. Makanya iblis selalu berusaha. Ya sudah, kamu cukuplah jadi orang bertobat aja. Sudah cukup jadi orang bertobat. Gak usah berbuah-buah, gak usah berbuah-buah, ya. Temenin aku, baik, sama-sama ke neraka yuk. Itu terjadi. Itu rencananya iblis bagi kita. Namun rencana Tuhan bagi kita, bagi raja, bayangkan, bagi raja dan bagi imam. Kita adalah imam dan raja. Masa depan kita sangat indah, sangat cerah. Itu kan. Asal kita mau sungguh-sungguh menyelidiki segala sesuatunya, itu yang terjadi. Sehingga kita bisa benar-benar memperlakukan Tuhan dengan semestinya. Itu yang terjadi. Itu luar biasa sekali. Kemuliaan Tuhan itu mengubahkan segala-galanya. Yang selama ini tidak bisa kita lakukan, ternyata apa? Ternyata Tuhan bisa lakukan semuanya itu. Yang terjadi ketika saya melihat kiriman gembala kita di tempat ini, kiriman video yang dibagikan sama pendeta orang Kupang, ketika ada orang Kristen yang sangat rajin datang sama Tuhan, sangat rajin, namun apa? Namun setiap usaha yang dilakukan selalu tidak berhasil. Namun apa? Namun dia tidak mau menyerah. Dia tetap setia. Maka apa? Maka ketika Tuhan memberkati dirinya dengan apa? Dengan janji yang dia katakan apa? Tuhan, kalau kau berkati aku, maka aku akan mengembalikan milik kepunyaanmu 10%. Ketika dia makin diberkati, nggak sampai 10%, 20%, 30%, 40%, sampai ujung-ujungnya berapa? 100%. Kalau hitungan logika kita, memang kenapa orang mau kasih semuanya untuk Tuhan? Betul? Itu yang logika kita terbatas, sangat terbatas. Oh, ini orang gila orang ini, kasih semuanya untuk Tuhan. Gak mungkin dia bisa hidup. Itu yang tadi, gak mungkin. Namun apa? Namun Tuhan tetap pelihara dia, walaupun dia sudah kasih sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan tetap pelihara dia. Itu yang terjadi. Sama seperti siapa? Sama seperti Daud dan Salomo. Ketika Daud dan Salomo harus dia memberikan seluruh hasil kepunyaan yang Tuhan percayakan kepadanya untuk apa? Untuk
membangun bait Allah. Ya. Emas yang begitu banyak, ya, harus diberikan, ya. Maka apa? Maka ya dengan tersendirinya maka apa terjadi? Negara-negara lain, para saudara-saudara datang kepada siapa? Salomo untuk membawa harta mereka. Terlalu banyak cara Allah. Terlalu banyak cara Allah untuk memberkati diri kita. Asal apa? Kita tahu menempatkan Yesus yang paling mulia itu, memperlakukan Yesus yang paling mulia itu seperti apa. Itu yang terjadi. Makanya rahasianya untuk kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah, gak ada jalan lain, hanya dekat dengan Dia. Itu yang terjadi. Dia itu pribadi yang mulia. Untuk kita dapat menjadi orang mulia yang tahu rahasia-rahasia hidup ini, maka gak ada cara lain untuk kita dekat kepada Dia. Menyelidiki berarti apa? Kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka ini adalah gambaran kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang punya masa depan yang indah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Itu yang terjadi. Makanya apa kata Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Gak ada yang rahasia. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita melihat ternyata dahsyat pekerjaan Tuhan. Apa yang tidak pernah aku pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, Tuhan sediakan semuanya bagi kita semua. Ini Tuhan mau di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa terlalu besar kabar baik bagi kita semua. Terlalu besar, terlalu ajaib kabar baik itu. Untuk hidup kita di dunia ini maupun untuk hidup kita di akhirat nanti, sama-sama indah di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Asal apa? Asal kita waktu kita setiap hari selalu punya waktu, selalu punya waktu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Maaf Tuhan, aku tidak bisa. Aku tidak bisa tanpa Tuhan Yesus. Walaupun aku sudah pintar, walaupun aku sudah kaya, namun aku tidak berani. Tidak berani mengandalkan kepintaranku, tidak berani mengandalkan kekayaanku, tidak berani mengandalkan relasi pejabat-pejabat yang tinggi. Namun aku hanya mau satu-satunya Engkau yang menjadi andalan. Itu terjadi. Dia itu pribadi yang mulia, lebih daripada benda mulia, lebih daripada benda-benda mulia. Itu terjadi. Dialah daripada jabatan-jabatan yang membuat kita jadi orang mulia, pribadi Dia. Anjuran bagi kita semuanya pada pagi hari menjelang siang ini, bahwa Tuhan ingin kita semuanya dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin kita semuanya semakin hari semakin diperbaharui, semakin diubahkan. Itu yang terjadi. Ketika kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah, maka gereja itu akan mengandung berbuah-buah. Itu yang terjadi. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Kita akan masuk dalam perjamuan dan saya akan serahkan kepada gembala sidang di tempat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
pujian. Yesus terlalu besar. Ampuni segala perbuatan dan dosa kami. Kuatkan kami Tuhan secara adanya. Menguatkan iman kami Tuhan, karena kami tahu semuanya hanya kekuatan dari-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, buka hati kami akan belajar daripada firman-Mu untuk mengubah sikap dan pola pikir kami. Pada saat pagi hari Tuhan, kami akan menerima roti dan anggur, menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sucikan kami, siap kami menerima dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Kita jangan lihat ini roti-roti yang kita pegang ini, dan kita boleh lihat ayatnya juga untuk diri kita yang kita diberkati, dan dengan iman kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita buka, ambil pelan-pelan, dan mari kita angkat dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi saya katakan, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Glory, haleluya.